Pada perangkat handphone dengan seri yang baru, biasanya secara tidak sengaja kita mengaktifkan yang namanya MAC address acak. Dengan adanya MAC address acak ini, maka akan menyulitkan kita sebagai administrator jaringan dalam memanajemen si user tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai solusi dari MAC acak yang terdapat pada perangkat end user. Penasaran caranya seperti apa? Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. MAC address atau media access control merupakan alamat fisik yang terdapat pada suatu interface hardware, di mana untuk MAC address ini terdiri dari 48 bit atau 6 byte dan dituliskan secara heksadesimal. MAC address ini sering juga disebut dengan alamat Ethernet atau alamat wireless, ada juga alamat fisik atau alamat perangkat keras. Pada perangkat end user yang baru seperti katakanlah ada perangkat handphone, untuk seri-seri yang terbaru itu defaultnya mengaktifkan yang namanya MAC acak. Nah, MAC acak pada perangkat end user ini berfungsi untuk memberikan keamanan atau memberikan privasi supaya perangkat kita ini tidak dengan mudah untuk dikenali. Namun terkadang fitur ini membuat kita sebagai administrator jaringan itu kesulitan dalam melakukan manajemen si user tersebut. Kenapa? Karena si user tersebut ketika terkoneksi ke SSID yang baru dan SSID tersebut belum dikenali, maka perangkat end device tersebut akan melakukan generate MAC address baru sehingga kita susah untuk mengenali perangkat tersebut. Nah, sebagai contoh kasus kita memiliki topologi seperti ini, di mana di topologi ini saya sebagai administrator jaringan katakanlah ingin menerapkan yang namanya login hotspot dengan MAC address atau kita menerapkan yang namanya MAC authenticate. Nah, di perangkat saya untuk hotspot servernya itu terdapat SSID juga. Jadi di perangkat hotspot servernya ini juga mengaktifkan WLAN-nya, kemudian di perangkat hotspot server ini ternyata di bawahnya itu juga terdapat access point eksternal. Untuk kondisinya di sini hotspot server berada di router hub AC ini. Kemudian di sini juga terdapat SSID terminal A katakanlah. Kemudian di access point eksternal ini itu terdapat SSID terminal B. Jadi ini mungkin ada di satu area tapi SSID-nya berbeda. Kemudian di situ kita memiliki yang namanya perangkat end user seperti handphone katakanlah. Nah, untuk perangkat handphone ini ketika kita terkoneksi ke terminal A, ke SSID terminal A, maka nanti di sisi router ini dia akan membaca MAC address palsu dari perangkat end device ini. Kemudian ketika perangkat end device ini terkoneksi ke access point eksternal ini, maka si router ini juga nanti akan membaca MAC address yang palsu atau bukan MAC address asli dari perangkat ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan secara defaultnya untuk perangkat-perangkat end device untuk sekarang ini Android versi 9, 10, 11, kemudian kemarin kita coba di perangkat iOS versi 15 itu secara defaultnya mengaktifkan yang namanya MAC acak. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan simulasi MAC acak. Nah, di sini untuk perangkat end user yang saya gunakan adalah perangkat handphone, di mana perangkat handphone ini untuk Android seri atau versi 10, 9, 10, 11 dan iOS kemarin kita sempat coba versinya 15, iOS versi 15 itu defaultnya menggunakan yang namanya MAC acak. Nah, di sini di kasus kita kali ini saya akan coba remote ke perangkat hub AC ini yang warna putih ini. Di mana di dalam hub AC ini terdapat dua interface WLAN. Ada WLAN 1 dan juga ada WLAN 2. Kalau kita lihat di sini untuk konfigurasinya, WLAN 1 dan WLAN 2 ini konfigurasinya kurang lebih sama. Yang membedakan adalah SSID-nya. Untuk WLAN 1 SSID-nya adalah test hotspot 1, untuk WLAN 2 SSID-nya adalah test hotspot 2. Nah, kita akan mencoba mengkoneksikan perangkat HP ini
dengan konfigurasi MAC acak defaultnya ke SSID yang tersedia. Jadi di sini kita bisa monitoring di tab registration, kita juga bisa pantau di dalam DHCP server sekalian. Kemudian setelah itu kita coba koneksikan perangkat HP kita ini. Untuk perangkat HP kita ini kita coba koneksikan ke tes hotspot 1 dulu coba. Nah, di sini perangkat saya baru saja terkoneksi dan diidentifikasi menggunakan MAC address ini dia yang teman-teman lihat di sini. Dan saya juga sudah berhasil mendapatkan IP dengan IP 50.236. Kita terkoneksinya saat ini ke WLAN 1. Supaya tidak lupa kita bisa copy saja ini ke notepad. Nah, seperti ini untuk WLAN 1. MAC address-nya ini. Kemudian sekarang kita akan coba koneksikan HP kita ini ke WLAN 2. Jadi kita coba koneksikan ke WLAN 2 atau tes hotspot 2. Di sini. Nah, saat ini perangkat saya sudah berhasil terkoneksi ke tes hotspot 2, di mana untuk tes hotspot 2 ini MAC address-nya adalah 33.39. Kalau kita lihat juga di perangkat di DHCP server list, nih terdapat 2 perangkat. Ini kalau kita copy di notepad seperti ini, nih, kita bisa lihat bahwa ketika kita menggunakan satu perangkat dan perangkat ini masih dalam kondisi yang default menggunakan MAC acak, maka ketika dia terkoneksi ke WLAN 1, dia akan menggunakan MAC address ini dia. Dan ternyata ketika dia terkoneksi ke WLAN 2, dia akan melakukan generate MAC address baru lagi dengan MAC address sekian. Dan ternyata di sini untuk MAC address yang di-generate itu dari depan sampai belakang. Jadi tidak hanya beberapa byte saja, tapi ternyata yang di-generate full seluruh dari MAC address. Sebenarnya di sini kita memiliki beberapa macam solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi yang namanya MAC acak pada suatu perangkat. Nah, untuk solusi yang pertama adalah kita bisa melakukan konfigurasi menggunakan MAC address perangkat sesungguhnya atau menggunakan MAC asli. Nah, cara konfigurasinya gimana? Jadi untuk MAC asli ini kita konfigurasinya di perangkat end device kita, di perangkat handphone kita. Nah, di sini saya sudah memiliki perangkat klien, katakanlah ini adalah end user. Kemudian untuk perangkat saya ini kita coba koneksikan ke tes hotspot. Kemudian kita konfigurasi. Di sini terdapat yang namanya privasi gunakan MAC acak dalam kurung default. Jadi ini adalah kondisi defaultnya. Nah, untuk melakukan konfigurasi MAC address sesungguhnya atau MAC aslinya seperti apa, jadi kita tinggal tekan saja kemudian gunakan MAC perangkat seperti ini. Kemudian tadi kita di contoh kasus kita memiliki 2 SSID. Kita bisa back ini untuk tes hotspot 1, kemudian untuk tes hotspot 2, karena di sini kita juga ingin menerapkan atau supaya yang dibaca oleh si server adalah MAC address aslinya. Jadi di sini tes hotspot 2 di SSID ini kita juga konfigurasikan MAC perangkat. Kalau kita lihat di sini alamat MAC perangkatnya itu adalah ini dia. DAE7CE untuk hotspot 2. Kita coba cek di hotspot satunya seharusnya MAC address-nya sama. Kita lihat nih di sini DAE7CE. Kemudian kalau kita lihat di perangkat mikrotiknya, di sini yang terbaca juga sama MAC address-nya. DAE7CE untuk WLAN 1. Kita coba koneksikan ke WLAN 2. Seharusnya MAC address-nya juga sama.
Nah, di sini kita coba koneksikan ke WLAN 2, MAC address-nya tetap sama. Dan kalau kita lihat di sini perangkat yang saya gunakan ini, dia mendapatkan IP 50.234. Untuk solusi satu ini bisa kita terapkan, namun ada kelemahannya, yaitu untuk solusi satu ini mungkin cukup ribet. Kenapa ribet? Karena untuk solusi satu ini atau melakukan konfigurasi MAC asli atau MAC perangkat pada perangkat end device itu dilakukan untuk setiap klien kita. Dan juga semisal kita memiliki banyak SSID yang berbeda-beda, maka SSID yang tersedia tersebut kita juga harus konfigurasi menggunakan MAC asli. Jadi kita konfigurasi BCC end device-nya kalau untuk solusi yang pertama ini tadi. Jika solusi satu ini lumayan susah untuk diterapkan karena sisi end user harus melakukan konfigurasi, padahal biasanya end user itu pinginnya yang simpel aja, yang sederhana aja. Connect wifi langsung connect, nggak perlu tahu segala macam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menyamakan SSID yang kita miliki. Jadi, semisal kita merupakan pengelola jaringan di kafe atau di tempat-tempat umum seperti di terminal, di stasiun, di bandara, maka kita bisa menyamakan seluruh SSID yang kita miliki. Jadi, sisi user, sisi end device ini, sisi klien, dia tetap menggunakan konfigurasi defaultnya yaitu MAC acak. Kemudian kita sebagai administrator jaringan, kita bisa melakukan konfigurasi SSID-nya disamakan semua untuk access point yang kita miliki. Sebagai contoh konfigurasinya di sini kita coba akses Winbox kita tadi, kemudian kita cek di WiFi interface. Di sini saya memiliki dua interface WLAN 1 sama WLAN 2 yang terdapat di perangkat HPAC ini. Kita bisa samakan untuk SSID-nya. Misalnya untuk WLAN 1 kita konfigurasi SSID-nya adalah test hotspot aja. Kemudian untuk WLAN 2 SSID-nya juga kita bisa samakan. Test hotspot saja seperti ini. Jadi kalau kita lihat WLAN 1 menggunakan test hotspot, WLAN 2 menggunakan test hotspot. Dan bisa kita lihat di sini untuk WLAN 1 dia bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Kalau yang WLAN 2 dia bekerja di frekuensi 5 GHz. Tapi SSID-nya sama. Nah, kita sekarang akan coba lihat. Kita bisa cek lagi di menu registrasi, registration. Nah, di sini ada satu perangkat yang sudah terkoneksi. Kita bisa cek untuk perangkat end user kita, perangkat device kita ini. Di sini ternyata perangkat saya sudah terkoneksi ke SSID test hotspot. Kita bisa cek. Nah, untuk SSID test hotspot kita masih menggunakan konfigurasi default, yaitu gunakan MAC acak. Oke. Jadi kita menggunakan konfigurasi default yaitu gunakan MAC acak dengan alamat MAC CF5DA1. Kalau kita lihat di sini juga sama. CF5DA1. Dan kebetulan perangkat saya ini terkoneksinya ke WLAN 2. Nah, kemudian kita akan coba. Semisal WLAN 2 ini dimatikan, apakah MAC address pada perangkat ini akan berganti atau tidak? Nah, sekarang kita akan coba. Kita akan coba uji semisal, ini kita catat dulu biar tidak lupa. Kita catat di notepad lagi, misalnya ini kita hapus. Nah, ini adalah MAC address kita yang digunakan untuk SSID test hotspot. Kita akan coba semisal dia akan terkoneksi di WLAN 2 nih. Semisal di WLAN 2-nya kita matikan. Apakah dia nanti akan terkoneksi ke WLAN 1 dan menggunakan MAC address yang berbeda, atau dia akan terkoneksi ke WLAN 1 dan menggunakan MAC address yang sama. Jadi kita bisa coba disable saja ini. Kita bisa lakukan reconnect, misal, oke, perangkat saya sudah melakukan reconnect di sini. Kalau kita lihat di perangkat oke, sebentar terputus. Kita coba koneksikan lagi.
Nah, ini perangkat saya sudah terkoneksi. Kalau kita lihat di sini untuk MAC address-nya adalah CF5DA1. Kalau kita lihat di perangkat end device-nya dengan konfigurasi MAC-nya adalah MAC acak. Kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di sini, perangkat yang terkoneksi adalah MAC address CF5DA1 pada WLAN 1. Kalau kita lihat juga MAC address yang tadi kita catat, ini dia, MAC address-nya sama. Jadi ini tadi di kasus ini, di dalam router saya ini terdapat dua interface wireless, kemudian dua interface wireless ini mengaktifkan SSID test hotspot untuk WLAN 1 dan WLAN 2, jadi SSID-nya sama, dan kita bisa lihat bahwa ketika sisi end user ini dia mendeteksi SSID yang sama, maka untuk MAC address-nya dia tidak akan melakukan generate ulang MAC address. Jadi MAC address-nya akan tetap sama. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi Anda, bagaimana jika kita menggunakan atau kita memiliki access point eksternal seperti ini. Jadi di sini kita memiliki access point eksternal. Kebetulan saya menggunakan perangkat WAP AC. Kita coba simulasikan perangkat saya ini terkoneksi ke perangkat access point eksternal ini. Jadi di sini untuk wirelessnya kita bisa matikan dulu. Kita bisa matikan, jadi WLAN 1 dan WLAN 2 yang terdapat pada ini, pada perangkat HPC kita matikan. Kemudian kita coba lakukan remote ke perangkat WAP-AC ini. Untuk perangkat WAP-AC kita cek di menu wireless. Di sini ada dua WLAN. Untuk SSID-nya WLAN 1 test hotspot, untuk SSID-nya WLAN 2 juga sama. Jadi WLAN yang terdapat pada WAP AC ini sama dengan SSID yang terdapat pada WLAN hub AC ini. Jika seperti ini kita bisa coba aktifkan interface wireless-nya, kemudian kita coba koneksikan perangkat kita ini, perangkat end device ini ke SSID yang terdapat pada WAP AC. Kita coba lagi di sini untuk perangkat kita, SSID-nya adalah test hotspot. Kita cek konfigurasinya masih menggunakan MAC acak di perangkat saya, dan kita lihat untuk MAC address-nya adalah CF5DA1. Kalau kita lihat di registrasi, MAC address-nya adalah CF5DA1. Sama MAC address-nya dengan MAC address yang digunakan ketika dia tadi terkoneksi di WLAN 1, WLAN 2 yang terdapat pada perangkat hub AC ini. Nah, setelah teman-teman mengetahui beberapa solusi yang bisa kita terapkan tadi, mungkin di sini teman-teman memiliki pertanyaan, apa yang terjadi jika di perangkat end device ini untuk konfigurasi SSID yang sudah tersimpan itu dilupakan atau dikonfigurasi forget. Nah, kita akan coba di sini. Ini adalah perangkat saya. Kemudian di jaringan tersimpan ini terdapat yang namanya SSID test hotspot. Nah, untuk SSID test hotspot ini yang tadinya dia menggunakan MAC acak, kemudian dengan MAC address CF5DA1 seperti yang tadi, MAC address-nya masih sama, kita coba putuskan, lalu kita coba lupakan. Oke, setelah diputuskan dan sudah dilupakan, maka kita akan coba rekoneksi lagi atau koneksi ulang lagi perangkat kita ini, end device ini ke perangkat SSID test hotspot ini tadi. Dan kita akan lihat, kita akan amati apakah dia akan menggenerate MAC address baru atau tidak. Jadi di sini sudah ada test hotspot, kita bisa coba klik. Oke, di sini saya sudah terkoneksi. Kita lihat di settingan. Di sini konfigurasinya masih MAC acak, dan bisa kita lihat di sini untuk alamat MAC yang diacak atau alamat MAC acak yang kita gunakan adalah CF5DA1. Kalau kita lihat di Winbox,
di tab registrasi dia terkoneksi di WLAN 2 dengan MAC address CF5DA1. Dan MAC address ini sama dengan MAC address yang digunakan ketika perangkat kita ini tadi terkoneksi ke hub AC ini atau terkoneksi ke router utama ini. Fitur MAC acak ini memberikan keamanan atau privasi terhadap perangkat kita sehingga perangkat kita ini tidak dengan mudah dikenali oleh perangkat yang lain. Cara kerja dari MAC acak pada perangkat end user ini ketika dia mendeteksi SSID yang baru, maka perangkat end user ini akan melakukan generate MAC address. Jadi setiap dia mengenali atau dia terkoneksi ke SSID yang berbeda-beda, dia akan menggunakan MAC address yang berbeda-beda juga karena dia akan melakukan generate MAC address. Namun ketika perangkat end device kita ini sudah mengenali suatu SSID, jadi sebelumnya sudah terkoneksi ke SSID, maka dia akan tetap menggunakan MAC address yang sama walaupun konfigurasi di sisi end device-nya ini adalah MAC acak. Jadi ketika SSID-nya itu sama semua pada semua access point yang kita miliki, maka MAC address yang digunakan oleh perangkat kita ini akan menggunakan MAC address yang sama. Dia akan melakukan pengacakan lagi ketika perangkat end device kita ini kita koneksikan ke SSID yang berbeda-beda. Nah, walaupun perangkat end device kita ini dia sudah melakukan konfigurasi atau melupakan jaringan yang tersimpan, kemudian dia melakukan rekoneksi lagi, koneksi ulang ke SSID yang sebelumnya sudah terkoneksi, maka MAC address-nya itu akan tetap sama. MAC acak ini terjadi ketika kita menggunakan perangkat end device khususnya gadget. Kalau Android menggunakan versi 9.10.11, kalau iOS menggunakan versi 15. Defaultnya itu menggunakan MAC acak, konfigurasinya itu adalah MAC acak. Nah, untuk solusinya seperti apa? Solusinya seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang pertama, untuk perangkat end device-nya itu kita bisa menggunakan MAC address perangkat. Jadi di sisi perangkat end usernya, di sisi handphonenya itu kita konfigurasi MAC address perangkat atau MAC asli. Atau solusi yang kedua, untuk sisi end device-nya itu dibiarkan konfigurasinya default yaitu menggunakan MAC acak. Tapi konfigurasi yang kita terapkan untuk jaringan kita adalah SSID-nya itu disamakan semua untuk semua access point yang kita miliki. Kita memiliki dua pertanyaan bagi teman-teman. Jadi untuk pertanyaan ini nanti jawabannya silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, apakah bisa Windows 11 dikonfigurasikan MAC acak? Nah, jika Anda tahu, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saat ini versi Android berapa saja yang defaultnya itu menggunakan MAC acak? Nah, jika Anda tahu silahkan untuk jawabannya dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki ide video baru atau Anda memiliki pertanyaan, silahkan untuk dituliskan saja di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.